Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazra Figunia Robin dari kelas 1D dengan NPM 210631070 129. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah anatomi manusia dengan materi miologi. Nah, teman-teman, jadi apa sih miologi itu? Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat dan rinci apa itu miologi. Nah, miologi itu berasal dari kata mio yang artinya itu otot, dan logi itu artinya ilmu pengetahuan. Nah, jadi dapat disimpulkan biologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari atau membahas tentang otot-otot. Nah, jadi dalam tubuh manusia itu terdapat gerakan-gerakan. Nah, gerakan ini bisa disadari atau tidak disadari. Nah, gerakan yang disadari itu berasal dari otot lurik. Nah, sedangkan gerakan yang tidak disadari itu berasal dari otot polos dan otot jantung. Nah, jadi dalam tubuh manusia juga terdapat 43% kurang lebih jaringan otot. Nah, jaringan otot ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu dapat dirangsang, yang kedua itu dapat memanjang, yang ketiga itu dapat elastis, yang keempat itu dapat memendek. Nah, komposisi kimia otot dalam tubuh manusia itu terdiri dari 75% air atau hidrogen, 20% protein, dan 5% mineral dan garam-garam. Nah, jadi dalam tubuh manusia itu terdapat 3 otot. Yang pertama itu otot polos, yang kedua itu otot jantung, nah yang ketiga itu otot lurik. Nah, apa sih otot polos itu? Nah, otot polos ini otot yang hampir ada gitu di seluruh tubuh. Nah, otot ini juga bekerja secara tidak sadar. Selanjutnya itu ada otot jantung. Nah, otot jantung adalah penyusun dinding jantung yang berfungsi itu sebagai pemompa darah yang menuju ke jantung dan sebaliknya. Nah, sedangkan otot lurik ini adalah jenis otot yang menempel pada rangka manusia. Nah, otot lurik ini berfungsi sebagai penggerak tubuh manusia. Nah, jadi bagian terkecil yang menyusun otot itu disebut dengan serabut-serabut otot atau sel otot. Nah, serabut-serabut ini dibungkus dengan jaringan ikat yang biasanya itu disebut dengan sarkolema. Nah, selanjutnya itu ada serabut syaraf. Nah, serabut syaraf ini merupakan bagian dari susunan syaraf periferal. Nah, saraf periferal ini adalah saraf yang menyebar di dalam sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya itu ada kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu kontraksi isotonik, dan yang kedua itu kontraksi isomerik. Nah, yang pertama itu ada kontraksi isotonik. Nah, kontraksi isotonik juga bisa disebut dengan kontraksi dinamis, nah, di mana kontraksinya itu dapat berubah. Nah, sedangkan kontraksi isomerik ini merupakan kontraksi yang bisa disebut dengan kontraksi statis atau kontraksi yang tidak dapat berubah. Nah, selanjutnya itu perubahan berkontraksi menjadi panjang itu disebut dengan eksentrik. Nah, sedangkan perubahan berkontraksi menjadi pendek itu disebut dengan konsentrik. Nah, selanjutnya ini ada pengelompokan otot berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu otot yang berbentuk seperti kumparan, yang kedua itu otot yang berbentuk seperti bulu ayam, yang ketiga itu otot berbentuk seperti lipas, yang keempat itu otot berbentuk seperti lingkaran, yang kelima itu otot berbentuk bulat dan panjang, yang keenam itu otot berbentuk pipi dan lebar. Nah, selanjutnya ini ada pengelompokan otot berdasarkan fungsi otot. Yang pertama itu ada otot ketul, yang kedua itu ada otot kedang, yang ketiga itu ada otot penepi, yang keempat itu ada otot penengah, yang kelima itu ada otot silahasa, yang keenam itu ada otot ratasa, dan yang ketujuh itu ada otot mimpi muka. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan mengenai biologi dalam anatomi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.